Rusia resmi mengaktifkan resimen operasional pertama sistem S-500 Prometheus, senjata penghancur ruang angkasa yang diklaim mampu merontokkan satelit hingga jet tempur siluman paling canggih milik Barat. Pada 17 Desember 2025, Rusia secara resmi mengumumkan bahwa resimen pertama sistem pertahanan udara S-500 Prometheus telah memasuki dinas tempur aktif. Pengumuman krusial ini disampaikan langsung oleh Menteri Pertahanan Rusia, Andrei Belousov, yang menegaskan bahwa setelah melalui rangkaian pengujian panjang dan ketat, sistem tersebut kini siap menjalankan misi perlindungan kedaulatan nasional. Langkah ini menandai babak baru dalam kapabilitas pertahanan Moskow karena S-500 ini beralih dari fase pengembangan dan pengujian lapangan menuju fase operasional penuh yang berpotensi mengubah peta kekuatan udara di kawasan Eurasia secara signifikan. Resimen pertama S-500 ini ditempatkan untuk melindungi wilayah strategis di sekitar Moskow serta pusat-pusat industri vital di Rusia bagian tengah. Pengaktifan sistem ini memiliki makna yang sangat besar bagi Rusia karena S-500 tidak sekedar berfungsi sebagai perisai udara konvensional, melainkan sebagai tulang punggung pertahanan kedirgantaraan nasional. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan data dari berbagai sensor guna menghadapi ancaman di atmosfer maupun di luar angkasa secara simultan. Dengan mulai beroperasinya resimen ini, Rusia mengirimkan pesan tegas bahwa mereka telah memiliki solusi konkret untuk menghadapi doktrin serangan udara modern yang melibatkan rudal balistik antar benua dan senjata hipersonik yang sulit dideteksi oleh radar konvensional. Jika menilik sejarah pengembangannya, S-500 dirancang oleh perusahaan pertahanan Almaz Antey sebagai respons atas pesatnya kemajuan konsep serangan cepat secara global atau Prompt Global Strike yang dikembangkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Alasan utama pengembangan sistem ini adalah kebutuhan Rusia akan platform pertahanan yang melampaui kemampuan S-400, terutama dalam menangani target yang bergerak pada ketinggian yang sangat ekstrim dan kecepatan luar biasa. Moskow menyadari bahwa ancaman masa depan tidak hanya datang dari jet tempur, tetapi juga dari satelit pengintai dan rudal balistik yang melaju di luar atmosfer bumi. Karena itu, Rusia memerlukan sistem pertahanan yang mampu menjangkau lapisan luar angkasa yang kerap disebut sebagai benteng terakhir pertahanan nasional. Pengujian awal S-500 dimulai sejak tahun 2021 melalui uji tembak perdana di lokasi pengujian Kapustin Yar. Dalam fase ini, sistem tersebut berhasil menghancurkan target balistik berkecepatan tinggi yang dirancang untuk mensimulasikan ancaman nyata. Setelah itu, serangkaian uji lanjutan dilakukan secara bertahap guna menguji akurasi radar Yenisei serta kemampuan integrasi rudal pencegat dalam berbagai kondisi cuaca dan skenario gangguan elektronik. Keberhasilan di setiap tahap pengujian inilah yang akhirnya membawa S-500 memasuki fase produksi massal hingga pada akhir tahun 2025, resimen pertamanya dinyatakan siap tempur yang menandakan bahwa teknologi ini telah matang untuk menghadapi ancaman paling kompleks. Dalam pelaksanaannya, S-500 mengemban tugas yang sangat spesifik dan berat, yakni melakukan intersepsi terhadap rudal balistik antar benua atau ICBM, baik pada fase terminal maupun fase tengah penerbangannya. Selain itu, sistem ini juga dirancang untuk menghadapi jet tempur generasi kelima dengan kemampuan siluman seperti F-22 dan F-35, pesawat peringatan dini atau AWACS, hingga rudal jelajah hipersonik yang melaju dengan kecepatan di atas Mach 5. Kemampuan paling revolusioner dari S-500 terletak pada kapasitasnya untuk menargetkan satelit di orbit rendah bumi, menjadikannya salah satu sistem pertahanan udara pertama yang secara efektif menggabungkan fungsi pertahanan udara dan pertahanan ruang angkasa. Sistem pertahanan udara S-500 merupakan kompleks persenjataan yang masif sekaligus bersifat mobile. Sebagian besar komponennya diangkut menggunakan truk berat khusus buatan BAS atau Bryansk Automobile Plant. Sasis BAS 69096 yang tangguh menjadi platform utama untuk membawa tabung peluncur rudal dan radar berukuran besar, sehingga sistem ini dapat dipindahkan dengan cepat melintasi medan yang sulit. Mobilitas tinggi ini membuat S-500 lebih sulit dilacak dan dihancurkan oleh serangan balasan musuh, karena sistem dapat melakukan prosedur tembak dan pindah dalam waktu singkat setelah mendeteksi ancaman. Satu sistem lengkap S-500 terdiri atas sejumlah komponen utama yang terhubung dalam jaringan komunikasi terenkripsi yang sangat canggih. Komponen tersebut mencakup pos komando 55K6MA sebagai pusat kendali operasi, radar pencari dan pelacak jarak jauh 91N6A, radar kontrol tembakan 77T6, serta beberapa kendaraan peluncur 77P6 yang masing-masing membawa rudal siap tembak. Keunggulan utama S-500 terletak pada kemampuannya untuk beroperasi secara terintegrasi dengan sistem pertahanan yang lebih tua seperti S-400 atau S-300V4. Integrasi ini menciptakan lapisan pertahanan udara berlapis yang sangat rapat dan sulit ditembus, bahkan oleh serangan drone atau rudal dalam jumlah besar.
Rudal pencegat yang digunakan oleh S-500 berasal dari seri 77N6N dan 77N6N1 yang dirancang sebagai pencegat kinetik untuk menghancurkan target melalui benturan langsung pada kecepatan sangat tinggi. Rudal ini memiliki jangkauan operasional hingga sekitar 600 km dan mampu menghancurkan target pada ketinggian mencapai 200 km dari permukaan bumi. Kemampuan tersebut jauh melampaui sistem pertahanan udara lainnya yang saat ini beroperasi. Dengan jangkauan ini, Rusia dapat mencegat ancaman sejak masih berada jauh di luar wilayah kedaulatannya atau ketika target masih melintas di lapisan tipis atmosfer menuju luar angkasa. Secara teknis, satu resimen atau satu sistem S-500 mampu memberikan perlindungan dalam radius hingga 600 km dengan cakupan 360 derajat. Hal ini menciptakan payung pertahanan yang sangat luas bagi kota-kota besar maupun instalasi militer strategis. Selain jangkauan tembaknya, radar S-500 juga diklaim mampu melacak hingga 10 target balistik secara bersamaan yang bergerak dengan kecepatan mencapai 7 km per detik. Sensitivitas radar ini memungkinkan identifikasi objek dengan jejak radar kecil atau karakteristik siluman pada jarak yang cukup jauh, sehingga operator pertahanan udara memiliki waktu reaksi yang memadai. Dengan mulai beroperasinya S-500, Rusia kini memperoleh keuntungan strategis yang signifikan, terutama dalam konteks ketegangan geopolitik yang sedang berlangsung, termasuk konflik di Ukraina. Sistem ini memberikan lapisan perlindungan tambahan bagi objek vital Rusia dari ancaman serangan jarak jauh, baik yang menggunakan rudal balistik taktis maupun jet tempur siluman. Kehadiran S-500 juga memaksa pihak lawan untuk meninjau ulang strategi serangan udara mereka karena sistem ini secara efektif mengurangi keunggulan teknologi siluman dan kecepatan hipersonik yang selama ini menjadi andalan kekuatan udara lawan. Terima kasih, salam sehat selalu, dan sampai jumpa.